Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 17 Februari sampai dengan besok tanggal 18 Februari 2022. Jadi seperti biasanya saya akan membahas analisa saham harian. Totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya ya. Jadi totalnya ada 16 saham, nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi saya mulai langsung dengan Arto. Arto beberapa hari yang lalu sudah saya bahas di analisa saham harian. Saya bahas lagi karena hari ini masih naik lagi ya. Jadi sebelumnya saya sudah sebutkan bagi yang rajin ngikutin saya ya, channel saya rajin menonton kemudian mencatat dan pasang automatic order buy ya. Ini saya sudah sebutkan area buy and weakness ada dua, 16.000 dan 14.500. Jadi yang terakhir memang 16.500 dia ditembus ke bawah. Jadi kalau sudah punya harusnya jual dulu. Kemudian area buy on weakness berikutnya di 14.500. Artinya kalau dia turun di bawah 14.500, kalau dia berhasil rebound atau mantul, kita barusan buyback ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 15.000 kita tambah lagi, naik ke atas 15.500 tambah lagi ya. Jadi ini memang trennya masih downtrend ya, jangka pendeknya ya. Jadi kalau kita perhatikan belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut juga ya. Ini kan garis-garisnya sudah saya berikan. Acuan trailing stop dan stop lossnya sesuai dengan garisnya juga ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 15.000, maksimum stop lossnya di 14.500. Memang benar sebelumnya dia turun di bawah 14.500, nggak lama lagi rebound ya. Tapi kali ini kalau dia gagal lagi turun di bawah 14.500, saran saya lebih baik jual dulu semuanya ya. Atau maksimum di 13.750 itu stop lossnya. Karena kalau dia masih lanjut lagi turun ke bawah, ini area target price berikutnya ya, kalau dia turun ya itu lumayan dalam ya, di 13.500 dan 12.650. Jadi kalau di sini hati-hati aja kalau dia sudah mulai turun lagi di bawah 14.500, karena secara keseluruhan ini trennya masih cenderung downtrend. Walaupun dia rebound seperti sebelumnya ya, dia rebound tapi nggak lama lagi dia cenderung sideways kemudian koreksi lagi ya. Jadi jangan terlalu agresif juga untuk Arto, kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Care sudah saya bahas sebelumnya, jadi targetnya 580 sudah tercapai ya. Jadi yang sudah take profit ya sudah ya. Kalau misalnya belum take profit ya pasang aja trailing stopnya. Di sini kalau kita lihat memang swing high sebelumnya di sini di 575 ya. Jadi kalau turun lagi di bawah 570 lah ya. Ini di bawahnya 570, lebih baik sih pasang trailing stopnya ya, jual dulu sebagian. Atau kalau mau agak jangka panjang ya, kalau turun di bawahnya 540 lebih baik jual dulu ya. Seperti itu ya. Jadi di sini Care ini memang dia konsolidasi di pendek di area di sini ya. Ketika dia breakout, kemudian cenderung sideways konsolidasi ya. Jadi di sini yang mau buy ada dua pilihan, tunggu buy on weakness. Sebelumnya saya sebutkan di area bawah ya 480. Tapi berhubung dia naik, harusnya kan pakai strateginya buy high sell higher. Jadi strateginya ada dua. Kalau yang mau buy, tunggu buy on weakness di area 540. Artinya kalau dia koreksi di bawah 540, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 540. Itu area buy on weakness terdekatnya. Kalau nggak mau tunggu di sini ya tunggu aja di bawah 480 ya. Atau di sekitar 500 lah ya. Saya akan naikkan di sini ya. Karena kalau 480 terlalu bawah, nanti kalau turun lagi nanti turunnya lebih dalam. Jadi saya kasih dua area aja buy on weakness-nya, tunggu di 540 atau 500. Artinya kalau dia turun, kalau sudah berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau belum mantul ya kita jangan buy. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 560 tambah lagi, naik ke atas 580 tambah lagi, target price-nya di 600 dan 650. Jadi sejauh ini dia cukup bagus ya untuk Care ya. Yang mau buy high sell higher silahkan, kalau dia naik ke atas 580 silahkan buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 600 tambah lagi, target price berikutnya di 650. Jadi kurang lebih cukup untuk Care. Berikutnya untuk NATO sudah pernah saya bahas juga ya, saya bahas lagi karena hari ini masih higher high. Jadi trading di NATO ini lumayan gampang ya atau mudah ya, karena service-nya sudah saya berikan range-nya ya 695 sampai 780. Jadi lumayan enak juga walaupun dia nggak kemana-mana ya, ini cenderung sideways. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound di atas 695 atau 715 kita barusan buy-nya bertahap aja, naik ke atas 750 tambah lagi. Memang setelah sesi satu break ya, hari ini kan waktu saya bahas ini ya, waktu sekarang adalah 12.37 waktu Indonesia bagian barat ya, masih sesi satu break, turun di bawahnya 750. Sebenarnya masih cukup bagus ya. Dia akan berusaha naik lagi ke atas. Yang belum buy naik ke atas 750 silakan buy atau tunggu di area buy on weakness-nya ya 695 dan 715. Itu kalau yang mau buy on weakness. Kalau mau buy sekarang
tunggu aja sekalian kalau dia naik ke atas 750. Memang sebelumnya di sini gagal ya, tapi kalau dia berhasil naik lagi belum tentu dia gagal lagi ya. Bisa saja dia naik terus sampai 780 ke atas ya, atau bahkan ke breakout ke atas 800 dengan targetnya di 850. Nanti berinya bertahap aja, naik ke atas 780 tambah lagi, naik ke atas 800 tambah lagi ya, seperti itu ya. Memang sebelumnya di sini setelah naik ke atas 780 nggak lama lagi dia koreksi ya. Tapi kita jangan terlalu kaku, kalau sebelumnya dia gagal, kali ini kalau dia berhasil breakout lagi, bukan berarti dia pasti turun lagi, enggak ya. Tapi ya bukan berarti dia pasti naik terus, enggak ya. Yang penting di sini adalah garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan trailing stopnya dan stop lossnya. Jadi disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau naik kita tambah lagi buy up atau average up ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Sing. Jadi Sing ini memang kondisinya dia downtrend. Dia naiknya bertahap. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi kalau dia koreksi, dia mantul naik ke atas 93 ya silakan buy ya. Naik ke atas 11 tambah lagi, naik ke atas 17 tambah lagi, naik ke atas 110 tambah lagi. Nah, garis-garis merah ini yang sudah saya berikan itu acuan untuk average up tapi juga untuk trailing stop dan stop loss-nya. Jadi kalau dia naik, kalau dia berhasil naik ya, breakout ya, kemudian dia gagal balik lagi ke bawah ya, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini saya sudah gambarkan ini jalur uptrend-nya ya. Ini resistennya. Sebenarnya ekor panjang ke atas itu memang sebelumnya dia ekor panjang ke atas nggak lama lagi koreksi ya. Ini merah di sini ya. Tapi kalau kita lihat di sini sebelumnya ekor panjang ke atas dia juga sideways ya. Jadi sebenarnya di sini ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Trailing stopnya atau stop lossnya pasang di 101 dan 93. Kalau mau buy sekarang ada dua pilihan. Tunggu area buy weakness di 93. Misalnya kalau dia koreksi nyentuh ke 93, kalau berhasil rebound atau mantul kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja. Atau kalau dia berhasil naik lagi atau breakout ke atas 107, kita tambah lagi. Bagi yang mau tambah atau yang belum punya, kalau mau buy silakan naik ke atas 110 tambah lagi atau average up. Targetnya sekitar 123. Ya kurang lebih seperti itu ya Sing ya. Mudah-mudahan dia lancar reboundnya. Memang sebelumnya dia trennya downtrend, ini sudah mulai berjuang untuk naik ya, sudah mulai rebound ya trennya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk EMTK. Jadi EMTK ini dia testing area sekitar support areanya 1725 ya, ini garis saya ya. Nah di sini pas ntar dia rebound, kalau mau buy sekarang boleh nggak? Kalau saya bilang sih kalau buy sekarang saya nggak ngelarang juga sih, tapi lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1865 ya. Jadi naik ke atas 1865 kita buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1975 tambah lagi, target price-nya di 2100. Itu adalah resistennya di sini ya kurang lebih ya. Ini kurang lebih istilahnya dia lumayan akurat ya, lumayan kuat juga ya, karena dia sebelumnya di sini 2100, kalau dia gagal dia cenderung turun koreksi konsolidasi lumayan panjang ya. Jadi di sini kita jangan takut terhadap resisten ya. Kalau resisten dia berhasil breakout ke atas, dia akan membentuk resisten baru di atasnya lagi. Jadi seperti ini ya, dia sebelumnya ini swing hanya di sini 2100 resistennya, dia koreksi kemudian dia breakout, dia akan membentuk resisten baru lagi di atasnya. Di sini adalah 2320 gambaran garis saya. Jadi garis-garis ini saya berikan untuk acuan untuk buy dan juga untuk average up ya. Dan juga kalau dia misalnya gagal ya untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Kalaupun mau buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak. Stop lossnya pasang di 1725 atau di swing low-nya di sini di 1700 ya. Seperti itu ya. Itu bagi yang punya EMTK. Jadi jangan terlalu takut mau buy sekarang ya. Sebenarnya oke aja, tapi lebih baik tunggu kalau dia naik ke atas 1865 karena ini masih baru satu candle hijau ya. Sebelumnya dia masih lesu ya, candlenya merah ya. Kurang lebih cukup untuk EMTK. Berikutnya untuk BCAP. Ya, ini masih lumayan kuat ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini volumenya sudah mulai menurun ya. Jadi pasang trailing stopnya, kalau yang sudah jual kena trailing stop, kalau mau buyback lebih baik menurut saya sih tunggu koreksi aja di sekitar area 134 ya, seperti itu ya. Atau paling cepat ya di 198. Tapi 198 sih lumayan dekat ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 198, kalau dia berhasil rebound atau mantul ya, kita barusan buyback ya. Atau buy ya bagi yang belum punya. Buy weakness belinya bertahap aja, naik lagi kita tambah lagi bertahap ya, entah itu kelipatan Rp10 atau Rp20 ya, tapi saya nggak gambarkan di sini supaya gambarnya nggak terlalu banyak ya. Di sini yang menariknya kalau yang mau buy high sell higher, kalau dia berhasil naik ke atas 280 silakan buy ya, bagi yang berani breakout ya, buy on breakout ya, jadi BOB istilahnya, BOB ya, buy on breakout naik ke atas 280 buy. Tapi buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp10 atau Rp20 tambah lagi, target price berikutnya di 400. Jadi untuk BCAP ini saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi lain
silakan dicek schedule-nya ya. Saya nggak hafal, terus terang aja saya hanya fokus di pergerakan harganya. Jadi kalau ada aksi korporasi, apakah ada aksi korporasi right issue, apakah ini saham repo, kemudian ada penerbitan obligasi atau warrant jatuh tempo dan sebagainya, saya nggak cek beritanya, silakan cek sendiri. Tapi kalau kita lihat di sini memang risikonya lumayan tinggi karena sebelumnya dia tidak liquid ya. Tiba-tiba aja dia liquid mulai dari ini ya, tanggal 25 ya. Begitu ya. Dan volumenya seringkali tenggelam ya. Seperti ini kita lihat di sini ya. Ini dia naik tinggi, kemudian berikutnya dia cenderung sideways, walaupun dia agak koreksi tajam ya, tapi volumenya dia cenderung mengecil ya, dan bahkan pernah kena suspend juga dia, volumenya kecil ya, kadang-kadang ini timbul, kadang-kadang tenggelam ya. Jadi resikonya cukup besar ya kalau volumenya timbul tenggelam ya. Dalam arti kalau kita buy-nya terlalu banyak, nanti kalau volumenya tenggelam ya, kalau kita mau sell ya memang bisa, tapi nggak laku ya, karena nggak ada yang beli, dia drag down atau yang jual lebih murah lagi di bawah lebih banyak ya, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Kalau nggak berani, belinya bertahap aja atau pilih saham yang lainnya lebih baik ya. Berikutnya untuk SCMA. SCMA ini kalau kita lihat secara sekilas ya, kasat mata ya, ini memang trennya masih downtrend ya. Walaupun dalam 1-2 hari ini dia rebound. Sebelumnya dia memang inverted hammer ya, seperti ini ya. Ekornya panjang ke atas, dia berusaha naik tapi gagal terus ya, kena tekan ya, volumenya naik. Nah di sini kalau saya gunakan Fibonacci retracement ya, ini memang dari tahun ini saya belum bahas mengenai SCMA sebenarnya. Jadi kalau saya tarik Fibonacci retracement dari atas ke bawah ini ya kan, jadi swing hanya di sini itu Fibonacci retracement 38,2% di 326an kurang lebih ya. Di sini angkanya sekitar 325 ya, 326 lah ya. Jadi menurut saya sih kalau mau buy lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Jadi naik ke atas di sini kalau kita perhatikan di atas 326an ya kurang lebih ya. Jadi naik ke atas 326 boleh buy, naik ke atas 350 tambah lagi, naik ke atas 380 tambah lagi atau average up ya. Atau pakai acuan swing high di sini ya 376 ya. Jadi belinya bertahap aja karena ini masih downtrend. Kalau beli sekarang memang resikonya masih tinggi ya, seperti itu ya. Jadi lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik, paling tidak ya kalau mau copet-copet atau istilahnya curi start ya, naik ke atas 278 barusan buy. Tapi terus aja itu kalau kita beli masih resiko tangkap pisau jatuh ya. Paling amannya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 326 di atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Itu untuk SCMA. Ya mudah-mudahan aja dia lancar naik ke atas. Tapi sejauh ini sih masih cenderung resiko ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja kalau misalnya mau coba. Kalau sudah punya pasang aja stop lossnya di 238. Jadi beli saham itu nggak selalu harus nawar di harga murah. Kadang-kadang kita beli agak di atas. Itu bukan di puncuk, beli di pucuk enggak ya. Kalau saya menyarankan beli di pucuk ya dia kalau sudah 468 saya sarankan buy itu beli di pucuk. Tapi kalau kita lihat di sini berdasarkan ilmu Fibonacci retracement dia masih resiko downtrend. Kalau ingin tahu mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, saya ada 3 video di video deskripsi di bawah ini ya, silahkan ditonton. Berdasarkan video ini, video yang saya berikan mudah-mudahan pada paham ya. Jadi menggunakan Fibonacci retracement itu sangat mudah ya untuk acuan, untuk support dan resistennya. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat di sini saya sudah bahas 7, satu lagi ya KPIG. Jadi KPIG ini gambar-gambarnya sudah saya berikan garisnya. Saya sebutkan area buy sebelumnya di 103 ya. Jadi kalau sudah kena rebound barusan kita buy. Di sini area resistennya 117 ya. Jadi kalau naik ke atas 117 memang benar saya sarankan boleh tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya di 129. Walaupun dia sesi satu break dia di bawahnya, tapi sejauh ini masih cukup bagus ya. Jadi pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di low-nya hari ini 111, maksimum di 103 ya. Memang sebelumnya dia turun di bawah 103, besoknya dia rebound ya. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 103, bukan berarti dia pasti rebound lagi, enggak ya. Kalau saran saya kalau dia turun di bawah 103 ya, apalagi kalau ditutup di bawahnya 103, besoknya langsung jual aja ya. Kalau dia tutup di bawahnya 103, resikonya dia akan turun lagi ke bawah ya, seperti itu. Ya saya nggak mendoakan turun enggak ya. Sejauh ini dia uptrendnya masih cukup bagus. Memang dia seringkali membentuk ekor panjang ke atas seperti ini ya, menyebalkan banget ya. Ekor panjang ke atas, kalau kita pasang stop lossnya, kalau lama lagi rebound lagi ya. Fluktuasinya memang tinggi. Ini sudah pernah saya sebutkan juga, resikonya tinggi karena volumenya sebelumnya tidak liquid ya. Volumenya tidak liquid di sini ya. Jadi hati-hati aja, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Jadi jangan memaksakan diri beli sebanyak-banyaknya
mungkin ada berita temennya ikutan beli, katanya digoreng oleh influencer ini gitu ya, naik tinggi, ayo mau ikutan beli ya. Tapi kalau saya sarankan ya, kalau lihat dari volume perdagangan sebelumnya yang tidak liquid ya, jadi resiko, istilahnya resiko kena bantingan, atau istilah bahasa gaulnya para trader itu kebagian cuci piringnya ya, karena yang sudah beli di bawah dia rebound, dia take profit ya, walaupun dia pullback kemudian rebound lagi, tapi kan resiko juga karena sebelumnya dia tidak liquid ya. Ya kita nggak tahu yang sudah membeli di bawah ini atau sebelumnya yang yang nyangkut di sini dia sudah permainkan jual beli ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Yang penting kalau di sini volumenya masih kurang mendukung ya, jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif, jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Kurang lebih cukup untuk bagian pertama, nanti berlanjut ke bagian kedua. Linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Seperti biasanya, yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian kalau ada saran atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.